الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan karunia dan juga kenikmatan ya, senantiasa dan selalu kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih ya, yaitu tentang masih di bab thaharah atau bab tentang bersucinya kita dalam hal ibadah. Nah, sekarang kita masuk setelah kita kemarin ya tentunya sudah membahas tentang beberapa hal-hal yang penting dalam berwudu, kemudian juga hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam bersuci. Nah, sekarang kita membahas salah satu rukhsah ya, atau keringanan di dalam bab thaharah ini, yaitu diantaranya mengusap khuf atau mengusap sesuatu yang menutupi kaki kita yang biasa terkena wudu ya, baik itu kaos kaki, sepatu ya, atau perban misalnya, atau belitan kain ya, atau apa saja yang menutupi kaki kita sehingga air wudu tersebut terhalang terkena kepada kaki kita. Nah, itu akan kita bahas ya, cukup detail penjelasan dari para ulama untuk keringanan ini ya. Tentunya pembahasan keringanan ini para hadirin agar tentunya juga menekankan kepada kita semua ya, bahwa agama yang kita ikuti, yang kita anuti itu agama Islam adalah memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita semua ya. Di antaranya atau disebut dengan rukhsah ya dalam ibadah-ibadah kita. Kenapa para hadirin? Karena rukhsah ini tentunya untuk seorang muslim ini sangat penting kita ketahui agar di setiap kondisi apapun kita tetap bisa menjalankan ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga memberikan peringatan kepada kita semua bahwa keringanan-keringanan atau kemudahan-kemudahan itu sudah diajarkan, sudah diaturkan dalam agama kita. Tidak bisa kita memudah-mudahkan ibadah kita dengan, mohon maaf, akal kita, hawa nafsu kita, tidak bisa. Ya, misalnya dalam bacaan sholat kita peringkas tanpa ada dalil ataupun juga arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga hal-hal lain. Ya, tidak bisa kita ringan-ringankan. Begitupun juga sebaliknya. Tidak bisa kita main memberatkan ibadah kita sendiri, di antaranya misalnya menambah-nambah. Ya, bisa dinamakan atau nama lainnya adalah bid'ah ya. Kita menambah-nambahkan tanpa ada tata cara dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para hadirin, dalam keringanan ini di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla suka keringanannya itu dikerjakan. Ya, jadi rukhsah-rukhsah ketika kita dalam kondisi tersebut dan kita bisa mengerjakan rukhsah, maka sebaiknya kita ambil rukhsah itu atau keringanan itu. Ya. Lanjutannya hadis ini artinya para hadirin, sebagaimana Allah Azza wa Jalla benci kemaksiatan itu dilakukan terhadapnya. Ya, sebagai contoh para hadirin, misalnya ketika kita dalam keadaan safar, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keringanan yang diatur oleh agama kita yaitu diringkas, dijamak dan dikosor salat. Maka kita ringkas. Ya, ini adalah
yang disukai karena kita mengikuti apa yang dijalankan, diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga ya membuat syiar kepada orang-orang di sekitar kita bahwa agama Islam ini mudah. Ya, misalnya ketika di perjalanan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Bahkan waktu yang belum masuk bisa dimajukan. Ya, seperti asar digabung menjadi zuhur dan bisa dikosor pula 2 rakaat. Ini adalah kemudahan yang diatur dalam agama kita agar kita bisa mendapatkan tetap ibadah dan insya Allah tetap mendapatkan nilai yang sempurna. Ya, jadi rukhsah-rukhsah ini para hadirin penting kita ketahui di antaranya yaitu dalam bab thaharah ini yaitu mengusap khuf atau sesuatu yang menutupi kaki kita ya, baik kain, sepatu, kaos kaki dan yang lainnya. Tentunya para hadirin dalam hal ini ada beberapa aturan dan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, sebelum masuk itu semua para hadirin, di sini dikatakan ya tentunya setelah muqaddimah Islam itu selalu mendatangkan kemudahan. Sebagaimana yang sering kita dengar ya, inna ad-dina yusrun ya. Sungguhnya agama kita ini adalah agama yang mudah. Ya. Dan juga para hadirin di antara kemudahan yang diberikan oleh Islam adalah memberikan keringanan saat taharah atau bersucinya kita. Yaitu ketika seseorang mesti mengenakan baik itu sejenis sepatu ya atau sesuatu yang sulit ia copot karena berada dalam perjalanan misalnya, maka Islam mengajarkan jika kondisi demikian ya hal tersebut tidak perlu dilepas, tetap digunakan ya. Dan hal tersebut juga hanya perlu diusap asalkan sebelumnya dikenakan dalam keadaan suci ya. Nah, ini termasuk syarat nanti lebih ditekankan dan lebih dijelaskan para hadirin. Baik, maka bagaimana Islam menjelaskan hal ini para hadirin? Maka tentunya marilah kita membahas dan mengkaji salah satu keringanan dalam hal taharah ini yaitu menghusap khuf ya atau sesuatu yang menutupi kaki kita. Apa itu khuf dan apa yang dimaksud dengan mengusap? Khuf tentunya adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Ya, ini juga menjadi syarat. Jadi kalau kita menggunakan sepatu kaos kaki di bawah mata kaki atau setelah mata kaki, maka itu tidak masuk kategori keringanan ini. Ya, jadi setiap bersuci ya kita harus melepas baik kaos kakinya ataupun juga sepatunya. Karena sekarang banyak ya sepatu-sepatu yang di bawah mata kaki. Jadi mata kaki kita masih apa? Terlihat. Begitupun juga kaos kaki. Ya, sudah banyak kaos kaki yang di bawah mata kaki. Ya. Jadi ini menjadi syarat juga para hadirin. Karena yang dimaksud dengan khuf adalah alas kaki yang menutupi mata kaki. Mengapa para hadirin? Karena dikatakan demikian, ini juga menjelaskan tentang mashul khuf ini bahwa apa saja yang kita cuci ketika kita berwudu. Kalau kita berwudu kan mata kaki kita harus apa? Kita basuh, kita cuci. Ya. Nah, maka ketika ini ditutup semua, baik dengan sepatu, balutan kain, kaos kaki, masuklah baru keringanan ini yaitu mashul khuf ya. Dan kemudian yang diistilahkan dengan masah yaitu yang tangan yang dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan mengusap atau mashul khuf adalah membasahi khuf dengan cara yang khusus, di bagian yang khusus, dan pada waktu yang khusus sebagai ganti dari membasuh kedua kaki kita di saat berwudu. Ya. Jadi ada 3 poin para hadirin tentang mengusap khuf itu yaitu membasahinya dengan cara yang khusus. Ya. Apakah kita harus basahi juga bawahnya, sampingnya, kanan kirinya, belakangnya atau seperti apa? Dan di bagian-bagian mana saja? Ya, dan pada waktu pula yang dikhususkan oleh syariat. Dalil pensyariatan ya para hadirin, yaitu diantaranya dibawakan oleh hadis Ali ibn Abi Thalib semoga Allah meridhoinya. Ya, hadis ini juga sangat sering kita dengar ya para hadirin, yaitu laukana ad-dinu bir-ra'i, seandainya agama itu dengan logika semata, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah ya. Maka tentu bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya ya. Kemudian lanjutannya para hadirin, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengusap khuf itu bagian atasnya saja. Ya, jadi ini juga memberi peringatan kembali kepada kita semua bahwa agama itu bukan dengan akal, ya, perasaan, hawa nafsu tidak, tetapi semuanya dengan dalil yang sharih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ada juga para hadirin riwayat dari Jarir bin Abdullah Al-Bakhili, semoga Allah meridhoinya, bahwa beliau pernah mohon maaf buang air kecil, kemudian berwudu lalu mengusap kedua khufnya. Ada yang mengatakan padanya, betul engkau melakukan seperti itu? Iya betul, jawab sahabat ini. Kemudian juga beliau menambahkan, saya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu lalu hanya mengusap kedua khufnya saja. Dan perlu kita ketahui para hadirin bahwa peristiwa terjadinya ini tentunya ya disamai dengan Jarir ini masuk Islam setelah turunnya firman Allah yaitu dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ya. Jadi peristiwa tadi para hadirin yaitu bersamaan dengan Jarir masuk Islam dan melakukan mashul khuf itu setelah turunnya ayat ini, ya. Seandainya terjadinya peristiwa tersebut sebelum turunnya ayat ini, maka mashul khuf ini ternasakh atau terhapus, ya. Akan tetapi karena Jarir masuk Islam setelah turunnya ayat ini, maka mashul khuf tetap ya disyariatkan sampai sekarang. Dan perlu kita ketahui pula para hadirin bahwa yang meriwayatkan tentang pensyariatan mengusap khuf atau keringanan dari bab taharah ini itu sampai 80 ya yang membawakan. Jadi memang keringanan ini telah disyariatkan baik oleh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Nah sekarang bagaimana hukumnya para hadirin? Setelah kita mengetahui arti dan juga pensyariatan daripada mengusap khuf, hukumnya tentunya yaitu boleh menurut mayoritas ulama dan mencuci kaki lebih afdal ya, atau lebih utama daripada mengusap khuf. Dan mengusap khuf ini adalah rukhsah keringanan di dalam ajaran Islam, ya. Akan tetapi para hadirin, walaupun mencuci kaki ini lebih afdal dan lebih utama, akan tetapi keringanan ini kembali di sini ditekankan dengan firman atau perkataan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa Allah Azza wa Jalla itu menyukai seorang yang mengambil keringanannya di dalam suatu agamanya, ya. Sebagaimana ia suka jika seorang menjauhi larangannya. Maka pendapat juga banyak terjadi perbedaan pendapat karena ini adalah masalah fiqhiyah para hadirin. Ya, ada yang mengatakan Imam Hambali ya ini adalah lebih afdal, maka tentunya keringanan ini adalah lebih afdal pelaku-pelaku yang akan melakukan, ya. Dan intinya para hadirin dari perbedaan pendapat bahwa hukum daripada mengusap khuf ini adalah dianjurkan ketika kita baik dalam keadaan mukim ataupun juga dalam keadaan bepergian. Sekarang kita membahas tentang hikmahnya. Hikmah mengusap khuf adalah untuk mendatangkan kemudahan sebagaimana ya yang Allah Azza wa Jalla tadi ya lewat Rasulullah SAW sabdanya ya, bahwa Allah menghendaki keringanan. Nah ini menjadi hikmah daripada pensyariatan mengusap khuf ini, kemudahan dan keringanan bagi setiap muslim. Dan kesulitan yang dihadapi barangkali adalah kesulitan untuk baik itu melepas khuf dan mencuci kedua kakinya, misalnya ketika musim dingin ya, atau hal-hal lain para hadirin, maka tentunya disyariatkan yang mengusap khuf akan memudahkan bagi pelaku-pelaku yang akan melakukan taharah untuk mengerjakan ibadah-ibadah selanjutnya daripada yaitu dia telah mengerjakan taharah tersebut. Sekarang kita harus mengetahui para hadirin tentang bagaimana syarat bolehnya mengusap khuf tersebut. Syarat yang harus dipenuhi agar dibolehkan mengusap khuf adalah tentunya sebelum mengenakan khuf para hadirin, atau sebelum kita menggunakan baik kaos kaki,
atau sepatu ya yang tentunya menutupi mata kaki kita, itu kita harus bersuci terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya kita akan bepergian keluar kota atau bepergian ya dalam tempat mungkin kita ya di satu kota kita bersuci dulu, bersuci, berwudu, baru kita menggunakan apa? Kaos kaki atau sepatu atau hal apa saja yang membalut kaki kita tersebut. Ya. Nah itu menjadi syarat. Kalau kita menggunakannya sebelum bersuci, maka tidak bisa kita melakukan keringanan ini. Jadi nanti ketika akan berwudu, kita harus melepas. Ya. Nah setelah berwudu, kalau kita menggunakan kaos kaki lagi, baru itu terkena keringanan di waktu ibadah. Adapun syarat yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa khuf tersebut, hal ini para hadirin berdasarkan hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, ia berkata, pada suatu malam di suatu perjalanan aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku sodorkan pada beliau bendera berisi air. Kemudian beliau membasuh wajahnya, lengannya, mengusap kepalanya. Kemudian aku ingin melepaskan sepatu beliau, namun beliau berkata, dahuma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku telah memakai keduanya setelah aku bersuci. Ya, jadi tetap dipakai oleh Rasulullah SAW. Namun dengan syarat kita harus bersuci terlebih dahulu sebelum kita menggunakan, ketika di awal ya, menggunakan sepatu atau kaos kaki. Syarat ini para hadirin yaitu mengenakan khuf dalam keadaan sudah bersuci dengan sempurna adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Adapun syarat yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa khuf tersebut harus menutupi kaki para hadirin, tentunya ini menjadi perbedaan pendapat. Namun jumhur ulama kembali mengambil kesimpulan bahwa sesuai dengan namanya khuf, yaitu adalah yang menutup mata kaki. Bagian mana yang diusap para hadirin? Sehingga ya selain syarat daripada kita harus bersuci terlebih dahulu sebelum menggunakan khuf atau sepatu atau yang lainnya, harus juga menutup mata kaki yang kita gunakan, baik kaos kaki, kain, perban, yang diajarkan dalam ataupun Islam, hal lainnya. tentunya ketika berwudu bagian khuf. Nah kemudian para hadirin, setelah tadi kita mengetahui syaratnya, sekarang bagian mana yang harus kita usap? Apakah seperti kita berwudu, kita kucurkan sepatu kita atau kaos kaki kita, atau kita basuh tangan kita dan kita usap semuanya, atau seperti apa? Ya, sebenarnya ini sudah dibahas di dalam pensyariatan ya, yang hadis Ali tadi para hadirin, atau perkataan Ali yang menjelaskan tentang apabila di sini dengan akal kita ya, maka ketika membasuh atau mengusap khuf itu tentunya bawahnya bukan atasnya, akan tetapi Rasulullah mengusap khuf bagian atasnya. Nah sekarang bagian mana yang diusap para hadirin, ditekankan lagi di sini. Bagian khuf yang diusap bukanlah seluruh khuf ya, baik kaos kaki, bukan seluruh kaos kakinya atau sepatunya, bukan. Atau bukan pula pada bagian bawah yang biasa menginjak tanah atau kotoran. Yang diajarkan dalam Islam tentunya ketika berwudu bagian khuf yang diusap adalah bagian punggungnya saja ya. Jadi kalau sepatu kita seperti ini, bagian sininya saja para hadirin yang kita usap ya. Jadi cukup bagian atas khuf yang dibasahi, lalu khuf diusap, tidak perlu air tersebut dialirkan langsung. Jadi jangan kita sodorkan kaki kita langsung misalnya ke air keran ya, atau kita mengambil air dari bejana kita siram atas sepatu kita, kaos kaki kita, tidak. Jadi kita ambil dengan tangan kita ya, kita basahi, bukan ditampung seperti ini para hadirin ya. Kita basahi saja, kemudian kita usap punggung dari sepatu tersebut ya. Kembali di sini yaitu hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi sudah kita dengarkan bersama para hadirin, itu laukan di birra'in kana asfalul khuf qawla bil mas'i min a'la ya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Tadi kalau kita. Nah sekarang para hadirin kita masuk ke pembahasan yaitu jangka waktunya. Jadi dalam keringanan di toharoh ini yaitu tentang mengusap khuf, ada waktu tertentu yang ditentukan oleh syariat. Tidak selamanya kita bisa melakukan keringanan-keringanan ini. Ya, para hadirin. Bagaimana waktunya para hadirin? Di sini keringanan mengusap khuf bukan selamanya. Ada masanya yang dibatasi tentunya oleh ajaran Islam. Bagi orang-orang yang mukim, yang tidak safar, para hadirin, misalnya kita. Hadisnya para hadirin yaitu Sofwan ibn Asal, ia berkata, "Fa amarna an namsaha ala khuffain
idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin thalatha idza safarna wa yawman wa laylatan idza aqamna wa la nakhla'uhuma min gha'itin wa la bawlin wa la naumin wa la nakhla'uhuma illa min janabah, ya. Artinya para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Ya, kembali di sini dijelaskan tentang syarat, ya, yang harus dilakukan sebelum menggunakan khuf. Jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam bagi yang safar, 1 hari 1 malam bagi yang mukim, ya. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami, mohon maaf, buang hajat baik kecil besar, ya. Kemudian juga para hadirin, dikatakan di sini baik itu tidur atau yang lainnya, itu semuanya tidak dilepas. Kaos kakinya misalnya musim dingin, kita keadaan safar, kita terus menggunakan kaos kaki kita, itu tidak masalah, ya. Ketika wudhu, ketika bersuci, kita cukup membasuh bagian atasnya saja, ya. Akan tetapi para hadirin yang harus kita ketahui, ini semua, ya, bisa dilakukan dengan keringanan ini kecuali yaitu dalam kondisi junub. Karena junub ini adalah harus mandi besar, ya, sehingga harus dilepas semua yang ada di dalam atau di bagian tubuhnya. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dari Shuraih ibn Hani, ia berkata, aku pernah mendatangi Aisyah lalu akan menanyakannya mengenai cara mengusap khuf. Aisyah menjawab, lebih baik engkau bertanya kepada Ali ibn Abi Thalib. Tanyakanlah padanya karena Ali pernah bersama Nabi SAW. Kemudian apa yang disampaikan? Ja'ala Rasulullah SAW 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, ya. Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, orang-orang yang bepergian, dan 1 hari 1 malam untuk orang-orang yang mukim, ya, keringanan mengusap khuf ini. Nah, dalam masalah waktu ini para hadirin, mungkin kita bertanya-tanya waktunya itu dari kapan? Apakah dari mulai kita menggunakannya setelah kita bersuci, atau dari pertama ketika kita mengusap atas khufnya tersebut, ya. Di sini dibahas pula, yaitu hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali khuf kita. Jadi bukan dihitung dari ketika kita menggunakannya, enggak. Tapi dihitungnya ketika kita mengusap yang pertama kali. Misalnya, ya, kita berangkat jam 8 pagi para hadirin. Kemudian kita mengambil air wudhu, ya, kemudian kita memakai sepatu, ya, atau kaos kaki atau apa saja yang menutupi sampai mata kaki kita. Kemudian kita bepergian, baik safar atau mukim, ya. Kalau mukim 1 hari, safar 3 hari. Kemudian masuk waktu zuhur. Di waktu zuhur ini kita cukup mengusap baik sepatu atau kaos kaki kita saja. Nah, ini mulai terhitungnya para hadirin. Jadi dari waktu zuhur, misalnya zuhur jam 12, kita mengusapnya di jam tersebut, maka bagi yang mukim 1 kali 24 jam sampai jam 12 besoknya. Dia bisa terus melakukan atau keringanan mengusap khuf ini terus, baik asarnya nanti, maghribnya, isyaknya, atau misal malam dia dingin, ya, dia tetap gunakan kaos kakinya dan subuhnya, dia masih mau mengusapnya tidak masalah, karena memang waktunya 1 kali 24 jam. Ya. Kalau yang musafir sampai 3 hari dari waktu zuhur ketika dia pertama kali mengusapnya, ya. Itu para hadirin adalah kapan dihitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Nah, sekarang, ya, bagaimana caranya? Cara mengusap khuf. Setelah berwudu secara sempurna, lalu kita mengenakan khuf para hadirin. Kemudian setelah itu tatkala ingin berwudu, cukup khuf saja yang diusap sebagai ganti dari mencuci atau membasuh kaki, ya. Di sini kembali diulang, keringanan seperti ini diberikan bagi orang mukim 1 kali 24 jam dan bagi musafir yaitu 3 kali 24 jam, kecuali bagi orang-orang yang junub, ya, para hadirin. Dan di pembahasan di risalah ini para hadirin, ya, sebelum kita nanti masuk ke ensiklopedi fikih, insyaallah kalau waktunya masih cukup, ya, para hadirin, yaitu pembatal-pembatal khuf ini apa saja. Ya, ada pembatal-pembatalnya. Jadi tidak selama kita 1 kali 24 jam itu kita masih
terkena atau bagi musafir itu 3 kali 24 jam masih bisa melakukan keringanan. Ada pembatal-pembatalnya. Di antaranya yang pertama tentunya sebagaimana yang kita ketahui berakhirnya waktunya, ya, waktu mengusap khuf. Kalau mukim 1 kali 24 jam, ya. Kalau musafir 3 kali 24 jam. Kemudian yang kedua sebagaimana yang tadi di dalam hadis dikatakan, yaitu terkena atau orang tersebut dalam kondisi yang junub, ya. Itu juga batal khufnya. Ya, dan yang terakhir yang ketiga adalah dia melepas baik sepatunya, kaos kakinya atau sesuatu yang membalut kakinya tersebut itu dilepas, maka gugur khufnya. Ya, jadi para hadirin, misalnya ketika dia masuk waktu zuhur, dia lupa, dia apa? Dia lepas khufnya. Ya, dia lepas khufnya, kaos kakinya, dia wudu. Setelah wudu baru dia gunakan. Nah, waktunya bukan dari situ berarti. Diulang lagi apa? Dari nol. Ya, walaupun dia di jam 8 pagi tadi dia misalnya sudah mengambil air wudu, kemudian dia sudah memakai khuf sesuai, ya, syaratnya dia sudah bersuci terlebih dahulu. Namun pas waktu zuhur dia lupa, dia buka sepatu kaos kakinya, dia wudu. Nah, maka bukan dihitung dari jam 12 ya. Ya, karena apa? Karena dia lepas, gugur waktu khuf tersebut atau keringanan tersebut gugur. Maka diulang apa? Nanti kalau memang asar nanti dia mengusap khufnya. Atau misalnya kalau dia safar, dia gabung zuhur dan asarnya, mungkin nanti di waktu maghrib dia baru mengusap khufnya, baru terhitung dari waktu maghribnya. Ya. Jadi ketika dilepas itu pun juga gugur, ya, atau batal tentang keringanan mengusap khuf ini. Nah, itulah para hadirin tentang masalah mashul khuf, ya, baik dari makna pensyariatan, tata caranya, kemudian waktu-waktunya dan pembatal-pembatalnya. Nah, sekarang kita harus mengetahui pula juga tentang kategori-kategori yang termasuk ke dalam khuf ini. Itu apa saja? Ya, ada beberapa yang dijelaskan di dalam ensiklopedia fikih ini para hadirin. Di antaranya yang pertama yaitu sebagaimana yang kita ketahui, yaitu mengusap khuf secara keseluruhan. Ya, apapun itu, baik yang tadi dijelaskan dalam artinya itu suatu kulit, ya, yang menutupi kaki, kain, kaos kaki atau apa saja, itu masuk ke dalam kategori khuf, ya, sehingga dengan seseorang yang melakukan atau menggunakan khuf tersebut mendapatkan keringanan ini baik dalam keadaan mukimnya ataupun juga safar, dengan syarat dia harus menjalankan syarat-syarat tadi, yaitu bersuci terlebih dahulu, kemudian juga mengetahui pembatal-pembatal khufnya dia tidak lakukan, ya. Tentunya tentang masalah ini sebagaimana yang kita tadi sudah bahas, yaitu dalilnya adalah, ya, atau semua global daripada tentang keringanan khuf ini, yaitu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, ya. Ketika safar beliau kemudian akan dilepaskan sepatu atau kaos kakinya, beliau mengatakan biarkanlah karena aku menggunakannya setelah aku bersuci, ya. Ini menjadi dalil para hadirin tentang macam-macam khuf yang nanti akan kita bahas, ya, bersama. Nah, sekarang kita masuk para hadirin tentang macam-macamnya, yaitu diantaranya mengusap kaos kaki, ya, tipe yang pertama. Jadi kaos kaki yang kita gunakan dan menutup mata kaki kita, ini semua masuk ke dalam kategori keringanan ini, yaitu mashul khuf, ya. Kaos kaki yang kita gunakan dalam keadaan mukim 1 hari dan dalam safar 3 kali 24 jam itu sah, kita cukup membasuhnya apa para hadirin? Bagian atasnya saja. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam kasus mengusap kaos kaki ini dijelaskan, misalnya kita para hadirin sudah sampai rumah, ya. Kemudian kita masih dalam keadaan bersuci. Kemudian kita lepas kaos kaki kita, ya, kita lepas semuanya, kita ganti baju karena sudah sampai rumah misalnya, ya, kita dalam keadaan mukim dan belum 1 kali 24 jam misalnya. Nah, apakah nanti ketika masuk waktu sholat kita harus kembali berwudu padahal kita masih dalam keadaan berwudu? Karena misalnya kita berargumen tadi kita itu hanya membasuh khuf saja. Sekarang kita sudah melepasnya, apakah kita perlu mengulang wudu kita atau tidak? Tidak. Kita tetap dalam keadaan wudu yang sempurna, ya para hadirin. Walaupun kita sudah
lepas kaos kaki kita, baik mukim atau safar. Misalnya safar belum 3 hari kita sudah sampai di hotel, misalnya kita lepas semuanya, ya, baik kaos kaki, sepatu, semuanya. Tapi kita masih dalam keadaan bersuci. Kemudian masuk waktu salat berikutnya, tidak perlu kita mengulang wudhu kita, walaupun kita berpikir misalnya tadi hanya mengusap bagian sepatu, kaki kita belum terbasahkan. Tidak, ya. Tetap wudhu kita tetap sempurna. Kecuali memang kita batal. Kalau kita batal ya di ibadah berikutnya, di waktu sholat berikutnya kita harus kembali mengulang wudhu dengan mencuci kaki kita. Wallahu a'lam, ya. Itu kategori yang pertama, ya para hadirin, tentang macam-macam dalam mengusap khuf, yaitu kaos kaki. Kemudian yang kedua para hadirin, yaitu mengusap alas kaki sandal, ya. Dari Aus ibn Abi Aus Ats-Tsaqafi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan mengusap alas kaki dan kedua kaki beliau. Kemudian Abbad berkata, aku melihat Rasulullah mendatangi Khizamah, suatu kaum, yaitu tempat berwudu mereka. Musaddad tidak menyebutkan tempat berwudu, dan Khizamah kemudian mereka sepakat dalam lafaz berikut ini, penjelasan para hadirin tentang suatu lokasi atau daerah saja. Lalu beliau berwudu dan mengusap alas kaki dan kedua kakinya. Kemudian juga riwayat lain mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anha, dia berkata, aku melihat Rasulullah memakai yaitu alas kaki sibtiyah. Sibtiyah ini artinya para hadirin, as-sibt dengan mengkasrohkan huruf sin artinya kulit sapi yang telah disamak dengan korot yang dengannya dibuat alas kaki. Ya. Dinamakan demikian karena bulunya telah dirontokkan, yaitu dicukur atau dihilangkan. Kemudian dikatakan karena ia telah menjadi lunak dengan disamak, yaitu menjadi lembut, ya. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat lain para hadirin, ya. Yang terpenting para hadirin, ini adalah alas kaki atau yang disebut sendal, akan tetapi menutupi tetap, ya, sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menutup secara keseluruhan yang biasa terbasahi oleh wudunya. Kemudian yang keempat para hadirin, yaitu mengusap khuf atau kain atau kaos kaki, akan tetapi kaos kaki atau kainnya tersebut ada sobeknya, ya. Itu bagaimana? Apakah tidak sah, ya, harus kita lepas atau seperti apa? Nah, maka di sini para hadirin, guru kami yaitu diantaranya Al-Albani rahimahullah berkata, adapun masalah mengusap khuf dan kaos kaki yang sobek, para ulama banyak berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian besar dari mereka melarangnya dan pembahasan tentang itu cukup panjang, ya. Kita bisa lihat di dalam kitab-kitab fikih lainnya. Akan tetapi kembali di sini jumhur ulama atau Syekh Albani mengambil, ya, hukum asalnya adalah boleh, ya. Karena kembali lagi para hadirin ke umuman dalil, tidak menyebutkan, ya, bahwa kaos kaki tersebut ada sobeknya, ada tambalannya, ya, atau ada rusak dan yang lainnya, tidak. Akan tapi sesuatu yang menutupi khuf, ya, maka itu bisa masuk ke dalam kategori keringanan ini. Sudah masuk, ya? Kita dengarkan azan dulu baru kita lanjutkan tentang masalah mengusap khuf atau kaos kaki yang sobek, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya, pembahasan masalah keringanan mashul khuf ini sedikit lagi insyaallah. Tadi kita kembali lagi ke poin yang masalah mengusap khuf atau kaos kaki yang sobek. Di sini juga ditekankan para hadirin, yaitu telah sahih pula dari Ats-Tsauri bahwasanya dia berkata, usaplah alas kaki apapun yang kamu pakai di kakimu. Bukankah sepatu khuf, ya, orang-orang muhajirin dan ansor, yaitu dahulu juga sobek, koyak, ya, ataupun juga bertambah. Jadi para hadirin, dalam masalah ini walaupun kaos kaki kita itu ada kerusakan, baik sobek, tambalan dan yang lainnya, tetap masih bisa atau masuk ke dalam kategori mashul khuf, ya, tidak membatalkan keringanan ini. Kemudian para hadirin, macam yang lainnya, yang terakhir di sini, yaitu mengusap pembalut. Pembalut di sini itu adalah perban. Ya, misalnya kita membalut kain di kaki kita semuanya, ya, bukan kaos kaki, bukan sepatu. Ini pun juga para hadirin, di sini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, baik perban ataupun juga pembalut itu pun juga sama selama dia menutupi kaki kita dan dilakukannya dengan
syarat-syarat daripada mengusap khuf, yaitu melakukan atau bersuci sebelum kita balut kaki kita ya dengan kain atau dengan perban dan semacamnya ya. Maka itu bisa dilakukan keringanan tersebut setiap masuk waktu sholat, cukup dengan mengusap bagian atasnya saja. Dan sebelum ditutup para hadirin, di sini ada beberapa masalah sebenarnya yang berkaitan dengan mashul khuf. Di antaranya yang pertama dan yang kedua ini sudah dibahas tadi ya, yaitu di risalah tadi tentang apakah melepas sesuatu yang dibasuh, yaitu baik khuf, perban, kaos kaki dan yang lainnya dapat membatalkan wudu ya. Atau juga apakah masa berakhirnya waktu khuf yang sebagaimana tadi mukim 1 kali 24 jam, safar 3 kali 24 jam itu juga dapat membatalkan wudu. Ini tidak ya, para hadirin tadi sudah dijelaskan ya, walaupun kita sudah melepas khuf kita atau berakhirnya masa khuf kita dan masuk waktu sholat berikutnya dan kita masih dalam keadaan berwudu, maka kita tinggal sholat saja, tidak perlu kita mengulang wudu kita ya. Kemudian masalah lain itu tentang masalah haruskah khuf dilepas ketika kita junub, maka tentunya masuk ke dalam hadis Rasulullah yang tadi ya, dan menjadi pembatal khuf, jadi harus dilepas ya. Dan kemudian yang terakhir para hadirin, dalam masalah-masalah yang harus diketahui dalam masalah khuf ini, yaitu bagaimana ketika seseorang yaitu di bagian khufnya ini para hadirin terkena atau terdapat luka misalnya ya. Jadi si kakinya ini tidak ditutup sebagaimana poin yang di macam-macam khuf tadi. Kalau perban kan semuanya ya. Ini misalnya bagian atasnya saja ya, atau bagian jempolnya, bagian 2 jarinya, atau ada luka lah di kaki yang biasa terkena wudu, atau bisa juga dikatakan digips misalnya kakinya karena patah misalnya bagian mata kakinya ya, atau apa saja digips para hadirin, bukan dibalut dengan kain yang bisa dilepas di saat-saat tertentu, tidak, tapi digips yang mungkin bisa 7 hari ya, mungkin 1 minggu atau 1 bulan, mungkin bisa waktu yang lebih lama. Nah, maka bagaimana ini wudunya? Apakah masuk keringanan khuf juga? Cukup mengusapnya atau seperti apa? Di sini para hadirin ya, para ulama diantaranya Al-Baihaqi rahimahullah berkata, kemudian juga Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya mengatakan para hadirin, barang siapa pada lengan atau jari-jari tangannya misalnya atau kakinya terdapat gips atau misalnya obat yang menempel karena darurat, maka ia tidak diwajibkan mengusap ya. Jadi bukan masuk ke keringanan khuf. Terkadang kita para hadirin kalau berwudu ada luka, kita basahi sedikit besi perbannya ya, sebagai misalnya syarat lah biar terkena air. Padahal tidak perlu ya, karena ini masuk ke dalam keringanan, ada uzurnya, ada sakit. Mungkin kalau kena air nauzubillah bisa makin infeksi atau hal lainnya, maka tidak usah. Kalau memang di bagian tangan ini sebagian besarnya ditutup, ya sudah, tangan tidak usah kita basuh sama sekali. Sudah termasuk ke dalam keringanan ya. Berpatokan para ulama ini para hadirin dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ya, jadi kalau memang tidak sanggup untuk terkena air ya, maka ditinggalkan para hadirin, karena itu termasuk keringanan. Begitupun juga masalah usap, baik gips, perban, tidak usah diusap dengan air atau kita percikan atau yang lainnya, itu tidak perlu ya. Di samping itu sabda Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang keringanan ini ya, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang terpenting para hadirin, dalam mengerjakan ibadah dengan kemampuan kita, kembali lagi, bukan kita memudah-mudahkan agama, bukan juga memberat-beratkan agama. Semuanya sesuai dengan koridor syar'i yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu para hadirin tentang pembahasan salah satu keringanan ya di dalam bab taharah, bab bersuci ya. Dan masalah bab taharah ini masih panjang pembahasannya para hadirin. Di antaranya nanti akan kita bahas masalah mandi ya, mandi besar, tentunya mandi ibadah, bukan mandi biasa. Dan masalah taharah ini juga harus kita perhatikan para hadirin, karena ini menjadi kunci untuk ibadah-ibadah berikutnya. Kalau taharah kita benar,
bersuci kita benar, maka ibadah setelah bersuci tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sholat kita akan diterima kalau wudunya kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana ibadah-ibadah setelahnya akan diterima? Ibadah pembukanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu ketahui bukan hanya wudunya saja, akan tapi bagaimana keringanan-keringanannya, bagaimana toharoh-toharoh lainnya, mandi besar contohnya misalnya, itu harus kita ketahui bersama agar para hadirin ibadah kita insya Allah semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sebelum ditutup mungkin dari masalah membasuh atau mengusap khuf, ya, sepatu, kaos kaki dan yang lainnya ada yang kurang jelas, fadhal boleh ditanyakan. Iya, Mek, fadhal. Ya. Dalam perjalanan dia ada masjid dia mau mampir situ mau sholat, Ya. tapi di tengah jalan dia itu batal. Iya. Yang masuk batal itu dia mundur lagi kan? Iya betul. Kalau misalkan dia tidak batal, dia langsung aja dapat pusat-pusat ini. Kalau tidak batal ya langsung. Tapi kalau batal wudu tapi cukup dengan mengusap bagian sepatu atau bagian khuf yang dia gunakan. Ya. Kalau misalkan dia usap sepatunya, Iya. dia lencos, dia mau sholat sepatunya dicopot. Iya. Langsung dia sholat dengan kaosnya. Dengan kaos kakinya nggak masalah. Begitupun juga sepatu. Kalau misal sepatunya itu sampai atas dan misalnya dia sholat di tempat yang kebuka dan boleh menggunakan alas kaki seperti di Arab Saudi masih suka ada ya. Beberapa tempat sholat itu menggunakan alas kakinya, itu nggak masalah nih. Sepatunya yang diusap. Tapi syaratnya sepatunya itu menutupi mata kakinya. Tetapi kalau sepatunya enggak, kaos kakinya yang menutupi, maka sepatunya yang harus dilepas kaos kakinya. Walaupun ada perbedaan pendapat ini ya. Yang terpenting tertutup mata tertutup kakinya itu terkena semua keringanan ini. Tapi jumhur ulama Allahu a'lam mengatakan bahwa yang dinamakan dengan khuf itu yang menutupi mata kaki. Iya. Tetap wudu yang tadi dan waktu bashul khufnya nanti setelah dia batal dan dia wudu di yang pertama. Ya. Ya, nih. Baik. Ya. Kalau dia di tengah jalan dia posisinya kencing dan Iya. di kaki kanan tadi kena kos kaki nata. Iya. Nah, kumaha Assalamualaikum warahmatullahi kasus itu kos kakina kena percikan gitu. Iya. Kalau kena percikan najis harus diganti. Berarti batal tuh. Berarti batal masul khufnya, iya. Jadi kalau seumpama nggak kena kos kaki nggak masalah gitu. Nggak masalah ya. Tapi kalau kena sesuatu yang najis ya harus diganti atau harus dicuci. Jadinya khufnya batal aja. Khufnya batal. Ya, Pak, silakan. Tanyanya dua Ustaz. Yang pertama mengenai khufnya itu sendiri. Ya. Kan tadi kalau ada yang sobek, Iya betul. kalau ada yang ya rusak. Bagaimana dengan sekarang ini kan sepatu model-model atau alas kaki model-model ada yang memang terbuka depannya tapi mata kaki. Iya. Apakah itu masuk dalam khuf atau memang harus dilepas? Iya. Itu satu. Yang kedua, kita yang dibilang tadi berangkat pagi sudah pakai sepatu, kemudian di jalan kita sempat lepas sepatu belum sampai ke duhur. Iya. Kita sempat lepas sepatu dan itu pada saat kondisi sudah Batal. Ya. kemudian kita pakai lagi di sepatu tanpa berwudu dulu. Ya. Apakah pada saat datang duhur membasuh khuf itu dibolehkan atau tetap harus kita lagi
Ya. Ya. Untuk yang pertama masih masuk ke dalam kategori yang Rasulullah SAW mengatakan as-sibt itu Pak ya. Jadi sendal apa saja yang terpenting dia dipakainya itu sampai ke arah mata kaki. Jadi itu termasuk ke dalam khuf ya Pak ya. Iya, wallahu alam terbukanya sampai batas apa? Mungkin nanti kita bisa insyaallah bisa tanyakan kembali Pak ya yang lebih akan. Tapi kalau dalam kategori yang Rasulullah SAW jelaskan tadi as-sibt yaitu sendal yang terpenting dia menutupinya sampai atau yang digunakannya sampai ke arah mata kaki. Allah alam. Kemudian untuk yang kedua, bagi seseorang misalnya yang sudah menggunakannya dalam keadaan bersuci akan tetapi belum masuk waktu sholat dia buka tadi Pak ya. Kemudian batal dan dia gunakan tanpa berwudu. Maka ketika masuk waktu sholat dia tidak terkena keringanan ini. Harus lepas ya karena ketika membuka dan menggunakannya, ketika menggunakan itu harus kembali lagi dengan syarat yang awal yaitu dia harus bersuci lagi. Seperti itu Pak. Ya, tanya. Ya mungkin cukup ya para jamaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.